Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku nggak akan bahas materi apapun, tapi aku pengen bagi tips atau motivasi bagi kalian yang salah masuk jurusan kebidanan. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku juga sih, jadi aku nanti akan cerita ke kalian. Memang sih pada awal-awalnya dulu, mulai nggak nyaman dengan perkuliahan di kebidanan. Tentunya kalian tahu sendiri kan ya, kalau kebidanan itu pasti ya aturannya ketat, kemudian harus pakai seragam lah, harus bersih lah, harus yang ramah, harus yang berwawasan luas, harus yang dewasa sebelum waktunya. Ya, pasti video ini mungkin ya, nggak pasti, mewakili hati kalian yang salah masuk jurusan kebidanan, ya kan? Nah, untuk kalian yang lulusan SMA kemudian melanjutkan kuliah di kebidanan, tentunya pasti adaptasi yang secara berlebih gitu ya. Tentunya pasti kamu mengalami banyak problem gitu, karena mungkin pemikiran kamu berbeda dengan ekspektasi yang kalian hadapi saat masuk perkuliahan di kebidanan. Nah, kamu dituntut untuk sedemikian rupa dibentuk supaya menjadi yang bidan yang profesional kayak gitu. Tapi hati kamu dan pikiran kamu itu masih belum siap. Nah, itu menyebabkan beban di pundak kamu yang terlalu besar. Nah, itu sih perasaanku, yang mungkin perasaan kamu juga seperti itu kali ya. Kemudian, nah ini bagi kalian yang awal-awal perkuliahan nih, terutama semester 1 sama 2. Ini apabila kalian mengalami goncangan yang terlalu besar, kalian harus pikir matang-matang dulu gitu. Apakah ini benar-benar dilanjutkan atau tidak? Jadi pemikiran bisa kalian mulai lanjut tuh karena apa? Apakah karena faktor orang tua harus kuliah di kebidanan, ataukah faktor-faktor lain? Apakah memang mungkin ini memang jalan takdirku, malah nyanyi. Mungkin ini awal-awal memang sulit, tapi pada akhirnya nanti kan kita nggak tahu sih takdir ke depan kita bagaimana aja. Ya jadinya mungkin ini jalannya memang seperti ini, kayak gitu, perlu dipertimbangkan ya. Kemudian kalau nggak lanjut jurusan ini, sebisa mungkin kalian mempersiapkan tes ataupun ujian-ujian masuk di fakultas lain atau jurusan lain kayak gitu. Mumpung masih awal, jadinya kalau kebelabasan tuh nggak capek-capek banget gitu, nggak terlalu mengeluarkan biaya yang banyak banget gitu loh. Jadinya untuk mahasiswa yang awal-awal semester itu, apabila kalian masih bimbang, masih ragu, itu segera kalian putuskan apakah lanjut ataukah tidak lanjut ya. Nah itu sih pertimbangan yang sangat urgent banget ya bagi kalian yang insecure banget nih terhadap jurusan ini awal-awalnya. Kemudian untuk trimester, jadi ngomongin ibu hamil kalau trimester, semester 3 dan 4 atau pertengahan. Nah, ini kan kalian sudah mengalami fase di mana kalian sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa beradaptasi dengan dosennya. Nah, kalian tentunya sudah memiliki hati, apakah jalan aku bener gak sih, jalan aku sebagai bidan, hati aku udah mantap jadi bidan kayak gitu. Apakah memang aku tuh bener-bener gak mantap, bener-bener kok bidan kayak gini ya, terlalu berat gitu, terlalu menuntut aku sebagai orang yang demikian, menuntut aku harus kayak gini kayak gitu gitu loh. Jadinya nah itu kalau semester 3-4 bisa deh kalian putuskan untuk pindah jurusan, it's okay, daripada nanti menyesal di belakangan ya kan. Nah, lumayan 2 tahun udah menimba ilmu tentang kebidanan tuh udah lumayan, tapi kalau emang berat, emang nggak sesuai, mending kamu udah out aja deh mending. Nah itu sih saran aku ya. Kalau untuk semester akhir-akhir atau semester 7-8 atau
ya pokoknya semester akhir ya, itu tuh kamu tuh udah telat banget kalau memutuskan untuk keluar dari jurusan kebidanan. Padahal itu memang fase-fase dimana itu sangat berat, beban sudah berat karena pastinya tugas udah mulai banyak, udah kerja target, kemudian juga ada KTI ataupun tugas akhir juga kan, menuntut kalian untuk segera lulus tepat waktu gitu. Jadinya untuk memutuskan keluar dari jurusan kebidanan udah terlambat, jadi kamu harus melanjutin aja deh jurusan kebidanan. Nah, karena tinggal sedikit lagi kamu lulus gitu loh. Jadi sayang banget kalau udah semester akhir tinggal ngerjain apa tuh tugas akhir, udah melewati fase-fase yang rumit pada awalnya, fase sedemikian rupa udah mengeluarkan biaya banyak, kemudian orang tua kalian juga berharap menjadi bidan kan tentunya. Nah itu uh, selesain aja mendingan. Kalau setelah sudah baru kalian mencoba jurusan lain apabila kalian memang benar-benar tidak cocok dengan jurusan kebidanan gitu. Nah, itu sih mungkin yang bisa aku sampaikan. Ini bukan sebagai provokator aja ya, tapi bagi kalian yang benar-benar suntuk deh, benar-benar bingung harus gimana, mungkin video ini ya cuma sekedar berdasarkan pengalaman, karena teman-teman aku sih banyak yang out dari jurusan kebidanan karena merasa nggak kuat sih sebenarnya. Karena tahu sendiri kan kalau bidan itu dituntut untuk lebih dewasa sebelum umurnya, karena ya kliennya kan banyak karakter juga yang harus dihadapi, kemudian harus ramah, harus senyum kayak gitu, harus disiplin, harus bermental baja, dan ya apapun dituntut untuk menjadi bidan profesional. Apabila mental kamu menciut atau tidak kuat, mending nggak usah diterusin ya, daripada nanti dalam lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, jadinya sia-sia kayak gitu ya. Itu sih kata-kata dari aku, semoga bermanfaat deh bagi kalian. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.